Halo teman swasti. Pagi ini kebetulan kemarin ada kolam kosong, kolam lele kosong, tak kasih kutu air, tak kasih starter, tak kasih air lele. Dan pagi ini aku panen banyak banget. Pak nih, ini nganunya ya, ini penampakannya kolamnya. Ya memang di belakang rumah sih ada jemuran. Habis saya serok, ternyata dia malah naik lagi. Nih kalau serokku lihat ini pasti meronta-ronta ini. Serokku melihat ini meronta-ronta pasti. Ini banyak banget. Nah, buat teman-teman, kok aku sering banget posting kutu air ya gitu kan. Nah, ini apa ya? Menurutku kutu air itu salah satu pakan yang bagus buat ikan, relatif lebih mudah dipelihara, dibudidayakan, dan murah lah, yang jelas bisa menekan biaya produksi. Ini udah pada tenggelam lagi, tadi banyak banget. Pokoknya kalau lihat ini jiwa serokku meronta-ronta. Ini ya teman-teman, jadi banyak banget ternyata. Nah, itu kayak gitu. Nah, untuk airnya itu tak ambil dari sini. Ini air lele lagi. Air lele terus ya. Nah, ini udah tadi saya serok terus naik lagi ya. Hasil serokan tadi seperti apa? Nah, ini nanti tak kasih tahu nih videonya. Ini hasil serokan tadi. Tak kasih aerator supaya nggak mati, karena ini ngasih makannya mungkin nanti beberapa jam lagi ya. Jadi biar aman tak kasih aerator supaya tidak mati. Apa ya? Tadi kebetulan nggak tak video pas nyeroknya ya. Cuma ini banyak banget kutu airnya. Mungkin 1 gelas ada ini, 1 gelas kering ya. Gitu. Nah, satu lagi teman-teman. Ini kalau kita panen kutu air biasanya ada hasil sampingannya, yaitu jentik nyamuk. Nah, ini jentik nyamuknya cukup banyak tadi. Jentik nyamuknya banyak. Jentik nyamuknya banyak banget. Nah, jentik nyamuk ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan. Bisa untuk pakan cupang, bisa untuk pakan ikan-ikan besar. Untuk gapi gimana? Nah, untuk gapi sendiri kita mau coba kasih makan untuk gapi ya. Tapi tak kasih tahu untuk gapinya itu gini. Kita pakai pipet aja biar enak, yang ambilnya nggak usah di sok tapi pakai pipet. Nah, kita pakai pipet. Kelihatan nggak? Nah, ini ada jentik nyamuknya ya. Nah, untuk ikan-ikan yang dikasih jentik nyamuk itu biasanya kita ikan-ikan yang ini contoh ya. Ikan-ikan ini, saya punya ikan dragon. Walaupun mungkin kalau dibilang kualitasnya belum bagus banget, ya iya, tapi ini sebenarnya baru tak silangkan dari ini. Nah, ikan-ikan yang betina biar cepat beranak. Wah, backleg. Nah, nih ikan-ikan yang, nah ikan-ikan betina ini tak kasih jentik nyamuk yang ada kutu airnya juga. Supaya apa? Supaya dia cepat beranak. Masih oke. Dan jentik nyamuknya ini ya, jentik nyamuknya masih kecil banget ya. Nih ukuran jentik nyamuk masih kecil banget. Jadi dia masih bisa dimakan sama ikan. Nah, ya kan? Nah, masih bisa dimakan sama ikan. Itu teman-teman. Jadi jentik nyamuk bisa juga untuk buat pakan ikan, tapi hanya untuk ikan-ikan induk yang besar-besar seperti ini ya. Kalau yang kecil jangan deh, nanti takutnya sisik nanas. Ini aja yang gede-gede kayak gini. Dan pastikan jentik nyamuknya belum bengkok. Kalau bengkok itu bikin sisik nanas atau bloating atau kembung gitu ya. Nih dia makan jentik nyamuk. Nah, makan jentik nyamuk. Ayo, wah kayak gitu dimakan jentik nyamuknya. Dimakan. Nih, ya kan? Ya, jentik nyamuk salah satu pakan alternatif, pakan hidup untuk ikan gapi. Cuma ya buat yang aja, yang betina-betina, yang besar-besar, supaya produktivitasnya bagus gitu.
Ternyata yang jantan juga makan juga. Ya biarlah dia makan, yang penting kenyang. Itu kita ngomongin pakan dulu ya, belum ngomongin kualitas. Kualitasnya nanti kita akan ngomongin kualitas yang bagus nanti ya. Misal nih contoh yang kualitas ya, misal ini yang tadi SWOT tadi kan ini percobaan pakan ya, sama ini percobaan indukan karena ini silangan dari line yang berbeda, jenisnya sama-sama Red Dragon dari line yang berbeda. A few moments later. Karena jaringku melihat ini meronta-ronta, jadi saya jaring, walaupun nanti tak kembalikan lagi karena sudah banyak tadi. Ini pertanyaannya, apakah ini nanti bisa tumbuh lagi sampai besok? Mudah-mudahan ya. Aku itu pengen nyerok semuanya, tapi kok kalau besok nggak tumbuh lagi atau emang apa sih nggak boleh? Siapa tahu dia bisa beranak lagi. Ya, karena di kolam ya, kalau di kolam saya kayaknya yakin ini besok masih ada. Jadi karena ini hari ke-6, jadi saya pikir ini masih ada. Airnya juga belum rusak. Nanti kalau airnya rusak itu airnya udah ya nggak ke hijau-hijauan ini lagi loh, ke warna putih atau ke warna hitam. Ini jiwa serokku meronta-ronta, ini serokku ini meronta-ronta melihat syukur nanti ya. Iya. Banyak kan nih teman-teman, banyak banget tuh. Wow. Gimana? Ada tulangnya mana? Ada tulangnya. Gimana? Pasti kamu pengen kan? Ini baru serokan kecil, dan ini sudah tak panen itu, yang nggak begitu padat hasilnya, tak serok banyaknya loh. Apalagi yang padat. Besok supaya bisa jadi banyak lagi, dipanen lagi kayak gitu terus menerus. Tapi ya ada batas waktunya nanti. Kalau airnya ini hari ke-6, nah nanti mungkin di hari ke-8 atau ke-9 kayaknya ini harus ganti air semuanya. Kalau kita juga lihat populasinya juga kalau sudah menurun, nanti kita ganti airnya. Kemarin saya bikin video pakai ember, sekarang pakai kolam. Ya pokoknya anulah ya, pokoknya untuk air ini tak review terus supaya terdokumentasikan. Bikin kutu air itu sebenarnya tidak sulit gitu. Ini pakai air lele, besok kita coba pakai kotoran hewan besok ya, tapi bukan sekarang karena kotoran hewan itu cukup bau, jadi tidak mungkin dilakukan di sini. Ini karena masih di ruangan, ini nanti ini dalam rumah nih. Ini di dalam rumah. Di dalam rumah. Jadi ini kolam yang di dalam rumah tapi outdoor. Jadi nggak ada atapnya, ini nggak ada atapnya, outdoor. Tuh. Apakah bau? Tidak. Kutu air tidak menimbulkan bau kalau pakai air lele. Tapi kalau kotoran hewan bau sih. Gitu. Hei anak-anak, kutu air. Wah, ini teman-teman kutu airnya minta makan. Daripada kita kasih nasi padang atau ayam geprek. Nah, ini makanannya kutu air ini. Bukan makanannya kutu air, ini air tetes tebu. Sebenarnya ini makanannya bakteri. Nanti bakterinya dimakan sama kutu air. Wes kayak gitulah pokoknya. Kemarin udah tak jelaskan fungsi dari air tetes tebu, yang tetes tebu campur air. 1 liter air tambah 1 sendok tetes tebu. Nah, kita kasih makan aja. Kita tebar-tebar. Ya, makan. Supaya ditebarin merata ya. Ini untuk mempercepat pertumbuhan bakteri atau fitoplankton yang nantinya untuk makanan kutu airnya. Bukan dimakan, ini bukan untuk makanan kutu airnya, bukan. Untuk bakterinya, supaya bakterinya cepat berkembang biak.
gitu. Dan ada beberapa bakteri yang memang dia itu anaerob, jadi tidak butuh oksigen, makanya dia di dalam air. Ya walaupun di air ada oksigen juga sih, maksudnya kena udara gitu loh, nggak butuh udara. Nah nanti bakteri itu akan bakteri kemudian menumbuhkan fitoplankton. Ya, pokoknya kalau di mikroskop itu dari kecil makan yang besar, besar dimakan lagi yang besar dimakan yang besar kayak gitu. Terus kutu air itu besar. Nah kutu air nanti dimakan sama ikan. Gitu. Ini salah satu contoh ikan gapi yang dari kecil dia makannya kutu air terus, gak pernah kasih pelet. Ternyata bagus juga. Ya karena kutu airnya kebetulan ada, jadi tak kasih full kutu air tanpa pelet, jadinya seperti ini. Bagus sih nganune formnya bagus, warnanya juga bagus. Cuma kendalanya memang kalau nanti di kutu air ya pasti ngedrop lagi, atau minimal kasih Artemia lah. Nih, ini juga untuk yang ikan-ikan delta ya. Dan kemarin yang ini juara 1 di kontes wali kota Jogja. Ini juara 1, dapat juara 1. Ini untuk yang spirtel, bagus juga buat spirtel. Yang SWOT juga ada nanti tuh. Ini spirtel juga. Ini salah satu aku bikin sampel aja ikan yang dikasih makan kutu air, ternyata bagus hasilnya. Gitu teman-teman. Jadi kutu air itu kalau bisa bikin, atau bisa, kalau saya sih saranin bikin ya, kalau cari itu biasanya kualitasnya kurang bagus kutu airnya, gampang bawa jamur lah gitu. Ini salah satu ikan contoh yang tak kasih kutu air yang SWOT. Ini Vienna ini. Nih hasilnya kayak gini teman-teman. Lumayan bagus ya. Formnya juga gede-gede. Ini untuk Vienna-nya ya. Karena aku SWOT-nya itu nyoba Vienna, yang Vienna itu kan badannya bisa besar ya. Nah tak kasih kutu air ternyata bisa juga besar. Formnya juga bagus juga. Ekor rapi gitu teman-teman. Ini untuk yang top SWOT nih. Wah top SWOT-nya panjang-panjang, cuma badannya sama Vienna gede Vienna. Yang top SWOT emang karakter badannya memang kecil sih. Karakter badannya memang kecil, nggak gede. Apalagi yang ini, ini yang blonde lilis double SWOT. Kalau ini sih udah jelas gede lah. Ini line yang dulu kita punya yang juara sampai 13 kali itu nih. Sombong amat. Ini anaknya, yang ini tak besarkan. Dan sudah kayaknya sih sudah hampir-hampir sama dengan induknya nanti. Pokoknya ini ikan ini kan bagus. Jadi kalau teman-teman belum punya, segera punya aja lah ini. Blonde DS ini banget soalnya. Untuk SWOT rajanya lah ini untuk SWOT. Pertama ini, nah yang kedua ini harus punya teman-teman. Vienna, blonde Vienna bottom SWOT sama blonde lilis DS ini harus punya teman-teman. Kalau nggak punya alangkah ruginya. Ini kan bagus-bagus soalnya. Nah gitu ya, harus punya nih. Ini ikannya bagus.